Di sini biar langsung pokoknya gitu. Kan bisa. Urutan aja pokoknya. Gue paling terakhir ini. Kalau ini ngapain? Gula-gula ya. Emang kelihatan yang kontennya siapa? Enggak kelihatan. Main ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Susilawati M.Com, nama saya Salman Al-Farisi dari kelompok 6 akan mempresentasikan struktur data yang bertema graf. Di sini saya tidak sendiri, ada beberapa rekan saya diantaranya Ade Rahma, Afrizal, Clarissa, Eka Fajar, Hervan, Restu Saputra, dan saya sendiri. Berikut ini adalah materi dari graf. Yang pertama, definisi graf. Yang kedua, jenis-jenis graf. Yang ketiga, representasi graf. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Restu. Oke, di sini ada definisi graf, yaitu adalah sekumpulan not atau simpulan di dalam bidang dua sisi dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Berikutnya ada representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai not atau titik, sedangkan hubungan antar objek yang dinyatakan dengan garis. Ya, berikut ini adalah ilustrasi gambarnya. Berikutnya ada graf, yaitu adalah sepasang sheet di mana V yang dimana simpulan E adalah sheet garis yang menghubungkan sepasang simpul. Di sini ada ilustrasi gambarnya. Graf di atas V adalah A, B, C, dan E. Yang E-nya ada AB, AC, BD, CD, dan DE. Yang selanjutnya itu adalah selanjutnya masuk dalam beberapa istilah pada graf. Nah, yang pertama ada vertex, di mana merupakan himpunan node atau titik pada sebuah graf. Nah, contoh graf di samping yang berbentuk bulat ini adalah nodenya atau node-nya atau vertexnya. Yang kedua itu merupakan himpunan garis yang menghubungkan setiap node-nya. Nah, garis dari A ke B pada contoh gambar di samping, kemudian dari B ke C dan sejenisnya, ini adalah contoh dari edge atau garis, atau bisa disebut juga tepi atau sisi. Nah, yang ketiga yaitu agency. Ini tuh bisa dikatakan berdekatan, jadi dua buah titik dikatakan berdekatan jika dua titik tersebut terhubung dengan sebuah garis. Sebagai contohnya, pada gambar di samping, B adalah berdekatan dengan A, kemudian C yang berdekatan dengan B. Begitu juga dengan seterusnya. Yang terakhir, yang keempat adalah path atau jalur. Ini merupakan urutan garis di antara node. Contohnya untuk poin ABCD. Nah, jalur ABCD ini mewakili jalur A ke D. Selanjutnya itu berikut beberapa operasi dasar pada graf. Yang pertama ada menambahkan sebuah node ke dalam graf. Yang kedua menambahkan sebuah garis di antara dua node dalam graf, dan juga menampilkan node atau simpul dari graf. Ini adalah operasi dasar yang dilakukan pada graf. Beberapa kemungkinan pada graf. 1. Sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul atau titik. 2. Sebuah graf
2. Sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. 3. Sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. 4. Sebuah graf mungkin semua simpulnya saling berhubung. Jenis-jenis graf. 1. Null graf. Graf yang tidak memiliki garis atau tidak terhubung. Pada graf di atas terdapat 3 node atau titik A, B, dan C, tetapi tidak memiliki garis, maka dinamakan null graf. Yang kedua ada trivial graph, graf yang hanya memiliki satu titik. Pada graf di atas hanya ada satu node atau titik A, maka dinamakan trivial graph. Yang ketiga ada non-directed graph atau urutan node dalam sebuah garis tidak dipentingkan. Pada graf di atas A, B, C, D, F, G adalah node V. Dan AB, BC, CD, DA, AG, GF, dan EF adalah garis E. Tetapi dia memiliki arah tepi AB sama dengan BA, begitu juga dengan tepi yang lainnya. Selanjutnya ada directed dan undirected. Jika setiap garis atau tepi mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah titik, maka garis tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah garis dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Selanjutnya, representasi graf dalam bentuk matriks. Matriks undirected graph yaitu graf tak berarah, yang merupakan graf yang simpulnya hanya menghubungkan dua vertex tanpa menunjukkan arah. Berikut ini contoh gambarnya, yaitu berurutan abjad. Contohnya ke samping, A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3, E sama dengan 4, lalu ke bawah, A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3, E sama dengan 4. Selanjutnya yang kedua ada matriks directed graph, yaitu merupakan graph yang searah, yang simpulnya tidak hanya menghubungkan dua vertex, tetapi juga menunjukkan arah. Contoh gambarnya seperti ini, yaitu dari A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3, E sama dengan 4, lalu ke bawah, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3, dan E sama dengan 4. Selanjutnya, baik berikutnya di sini ada representasi graf dalam bentuk linked list. Jadi ini dapat digambarkan sebagai sebuah node yang memiliki dua buah pointer yang menuju vertex dan juga pointernya. Mohon maaf, ke vertex atau ke node-nya, ke edge-nya. Kemudian di sini ada info left, kemudian right. Left dan right ini adalah alamat untuk menuju ke pointer tersebut, dan di sini ada info sebagai elemen datanya. Kemudian di sini bisa kita lihat left menunjuk ke simpul vertex berikutnya dalam untaian simpul yang ada. Kemudian right menunjuk ke simpul edge pertama, kemudian left lagi menunjuk ke simpul vertex berikutnya dalam untaian simpul vertex asal. Kemudian right menunjuk ke simpul edge berikutnya bila masih ada. Kemudian ini adalah implementasi graf dalam bentuk linked list. Bisa kita lihat di sini ada A dan B dapat direpresentasikan sebagai berikut, dan di sini ada kolom left dan juga right yang dimana masing-masing akan terhubung ke
edge atau garis yang akan dihubungkan selanjutnya. Kemudian ini adalah contoh permasalahan kami. Jadi di atas merupakan graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jika kita ingin berpergian dari kota Brebes menuju kota Wonosobo, dan setiap melewati kota akan lebih lama sampai daripada melewati sedikit kota. Tentukan rute tercepat dan rute terlama, serta jumlah rute yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi di sini tugas kami mencari rute tercepat dan juga rute terlama. Nah, di sini jika menggunakan logika, kita bisa melewati untuk dari Brebes ke Wonosobo bisa melewati dari Tegal, Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, kemudian Wonosobo. Nah, ini adalah rute tercepat yang bisa kita lewati, yaitu melewati 4 kota. Nah, bagaimana dengan rute-rute terlama dan rute lainnya? Kita telah membuat programnya, contohnya sebagai berikut. Ini adalah algoritma program yang telah kami buat. Yang pertama ada variabel. Variabel di sini ada graf, jalur, semua jalur, dan jalur-jalur di sini sebagai array. Kemudian awal, akhir di sini sebagai string. Kemudian di sini x sebagai integer. Kemudian kami di sini memiliki fungsi cari jalan, yang dimana memiliki parameter graf, awal, akhir, dan jalur. Kemudian di sini nilai awal akan kita tambahkan dengan array jalur. Kemudian kita cek di sini jika awal sama dengan akhir, maka di sini fungsi cari jalan akan dikembalikan ke jalur. Kemudian jika awal tidak ada di dalam graf, nah graf ini adalah bentuk representasi dari peta yang telah kami buat tadi. Jadi jika awal tidak ada dalam peta, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai kosong. Kemudian di sini ada perulangan atau looping. Di sini for x sama dengan 0 to graf awal. Graf awal ini adalah kota-kota yang saling terhubung dengan kota awal. Jadi di sini jika kota awal tidak ada pada jalur, maka akan mencari jalur kedua, yaitu dengan cara mengulang fungsi cari jalan ini atau biasa disebut dengan fungsi rekursif. Kemudian di sini ada perulangan atau looping lagi, for y sama dengan 0 to jalur 2 size. Jalur 2 size ini adalah kumpulan data pada jalur-jalur. Jadi semua jalur akan ditambahkan dengan nilai jalur 2 pada indeks y. Kemudian terakhir di sini ada cari jalan, jadi semua fungsinya akan dikembalikan lagi ke semua jalur. Nah, berikut kemudian kita akan mengimplementasikan ke dalam compiler. Di sini kami menggunakan VS Code dan bahasa Python. Oke, di sini kita sudah masuk ke VS Code-nya. Jadi yang pertama di sini ada graph. Kemudian membuka array. Di sini di dalam array terdapat kota-kota yang telah kami buat dan semua kotanya sudah saling terhubung dengan masing-masing kota. Contohnya di sini ada Brebes akan berhubungan dengan Tegal dan Slawi, Tegal berhubungan dengan Pemalang dan Slawi, Slawi berhubungan dengan Tegal Purwokerto, Purwokerto berhubungan dengan Purbalingga, Cilacap, Kroya, Kebumen, dan seterusnya. Di sini ada 29 kota dan semuanya sudah saling terhubung. Kemudian di bawahnya ada fungsi cari jalan. Jadi di sini def cari jalan dengan parameter graf, awal, akhir, jalur. Di sini menggunakan array. Kemudian jalur sama dengan jalur ini, nilai awal akan ditambahkan dengan array jalur. Kemudian jika awal sama dengan akhir, maka akan mengembalikan nilai jalur. Kemudian jika awal tidak ada pada peta atau tidak ada pada graf, maka akan mengembalikan nilai kosong. Kemudian di sini semua jalur adalah array kosong. Kemudian perulangan atau looping for titik in graph awal. Graph awal itu kumpulan kota yang saling berhubung dengan kota awal. Jadi di sini jika titik tidak ada pada jalur, maka akan mencari jalur kedua, jalur-jalur, dengan cara mengulang fungsi cari jalan atau biasa disebut dengan fungsi rekursif. Kemudian di sini adalah perulangan lagi for jalur baru in jalur-jalur, maka semua jalur akan ditambahkan dengan jalur baru pada jalur-jalur. Kemudian di sini akan mengulang lagi semua fungsi, semua jalur. Kemudian di bawahnya adalah interface yang akan kita tampilkan. Oke, mohon maaf ada gangguan sedikit.
Jadi di sini kita langsung saja mulai programnya, yaitu selamat datang pencarian rute perjalanan. Kemudian untuk mencari rute untuk kota pertama atau kota mulai, di sini kita memasukkan kota Brebes. Kemudian kota selesai atau kota tujuan yaitu kota Wonosobo. Kemudian kita enter. Nah, di sini langsung muncul rute-rute yang akan kita lewati. Jadi terdapat jumlah 142 jumlah rute yang akan dilewati, dan rute tercepat yaitu Brebes, Selawi, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo. Kemudian rute terlama yaitu Brebes, Selawi, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Purwodadi, Kudus, Lembang, Blora, Sragen, Solo, Boyolali, Salatiga, Temanggung, Magelang, Purworejo, Kebumen, Kroya, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo. Kemudian di bawahnya ini adalah daftar rute yang bisa dilewati. Ada rute 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 142 rute. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini, udah. Ini nih mejanya. Belum, tapi belum di nama dosennya. Dia belum disuruh ya. Apa? Belum itu namanya aja. Hah? Bukan dia sudah sebenarnya. Oke, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih guys. Dosa